Jemaat Maha Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dia Allah yang Immanuel, yang selalu hadir, menyertai dan menuntun, memberkati dengan firman-Nya. Kini firman akan disampaikan, sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kebenaran firman-Mu melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Begini dikatakan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kitab Roma ditulis oleh Paulus ketika ia berada di Korintus dan ditujukan kepada orang Kristen yang ada di Roma, yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Nanti lihat Roma pasal 2 ayat 17 dan pasal 11 ayat 13. Orang-orang Yahudi atau orang Israel telah mendengar kebenaran Injil, tetapi mereka tidak menerima. Mereka berusaha untuk mendapatkan kebenaran dengan jalan taat melakukan hukum Taurat. Tetapi akhirnya mereka tidak mendapatkan kebenaran itu. Karena Israel mengejar kebenaran bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran sendiri. Maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. Kebenaran diusahakan melalui perbuatan yang taat melakukan hukum Taurat. Berbeda dengan non-Yahudi atau bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran. Telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Roma 9 ayat 30. Karena itu firman Tuhan disampaikan bahwa Yesus Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Ayat 4. Artinya orang percaya dibenarkan bukan karena perbuatannya benar. Sebab semua manusia tidak ada yang benar. Semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Tetapi orang percaya dibenarkan oleh kebenaran Kristus. Dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 28. Iman dari bahasa Yunani pisti, artinya percaya kepada Tuhan. Dibenarkan karena iman.
Dibenarkan karena percaya kepada Tuhan, artinya bukan atas usaha manusia untuk membawa Yesus datang dari sorga dan naik dari antara orang mati, tetapi atas inisiatif Allah, atas kasih karunia Allah. Dialah yang sudah datang mencari dan menjumpai manusia, firman yang menjadi daging. Firman itu dekat di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ayat 5-8. Yang dituntut kepada kita adalah mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 9 dan 10. Mengaku di depan umum bahwa Yesus adalah Tuhan bukanlah pengakuan di bibir mulut saja, tapi lahir dari dalam batin. Dibutuhkan keberanian dan kesediaan berkorban demi Yesus. Sebab orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu berhadapan dengan Kaisar Nero. Seseorang yang mengaku Yesus adalah Tuhan akan disiksa dan dihukum mati oleh Kaisar. Jadi pengakuan itu harus siap menanggung resiko apapun. Percaya pada Yesus yang telah mati dan bangkit artinya menyerahkan dan mempercayakan totalitas hidup kepada Tuhan. Dialah yang harus mengendalikan dan menuntun hidup kita. Sehingga yang dilakukan adalah kehendak Tuhan. Yang baik itu yang dilakukan. Yang benar, yang jujur, yang sopan, yang adil, yang mulia. Itulah tanda perilaku hidup dari orang percaya yang telah diselamatkan dan mereka tidak akan dipermalukan. Ayat 11. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Semua dipersatukan di dalam Kristus untuk melakukan kehendak Kristus. Ayat 12. Menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana supaya orang mengaku percaya dan diselamatkan? Pertama, firman Allah harus diberitakan. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat 17 dari Roma pasal 10. Bagaimana mereka percaya kepada dia kalau mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka memberitakannya jika mereka tidak diutus? Ayat 14-15 bacaan kita. Kita harus bersedia jadi saksi, jadi utusan Kristus untuk memberitakan melalui tindakan kita tentang Yesus bagi dunia, bagi semua orang tanpa membedakan siapapun. Kedua, ketika mendengar, percaya dan jadi saksi, kita diajak untuk berseru kepada Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 13. Berseru kepada Tuhan ini menggambarkan ada hubungan yang intim. Ada hubungan yang bergaul karib dengan Tuhan. Kedekatan dan keintiman dengan Tuhan pasti dibarengi dengan ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendaknya. Sebab Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini kita belajar. Pertama, sebagai orang percaya pada Yesus Kristus, kita patut bersyukur. Kita pantas dihukum, tapi kita telah dibenarkan bukan karena kita benar, bukan karena perbuatan baik. Kita dibenarkan dan diselamatkan karena kita percaya, karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh kebenaran Kristus yang telah menggenapi tuntutan hukum Taurat. Kedua, keselamatan diperoleh bukan karena perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Karena itu, sebagai orang yang telah diselamatkan karena iman, hendaklah kita semakin taat dan setia untuk melakukan kehendak Allah. Membangun keintiman dengan Tuhan melalui persekutuan yang beribadah.
membangun komunikasi yang kontinu melalui doa dan berkarya dalam pelayanan dan pengabdian. Ketiga, sebagai orang yang mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit, hendaklah kita bersedia menjadi saksi, menjadi pemberita Injil melalui kata dan perbuatan, tampil unggul, jadi teladan agar kita tidak dipermalukan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman memperlengkapi kami dan memotivasi kami untuk membuktikan dalam ucap, perkataan, tindakan bahwa kamilah orang yang telah mengaku, percaya, dan kamilah orang yang telah diselamatkan. Biar kami tampil beda, kami jadi alat Tuhan, jadi saksi Tuhan di tengah hidup ini, di tempat di mana kami Engkau tempatkan untuk melayani, untuk berkarya, dan biarlah semua yang kami lakukan dapat dilakukan dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Tuhan dimuliakan. Kami melakukan semua kehendak Tuhan sehingga kami tidak akan dipermalukan. Dan diberkatilah gereja kami ini. Biar Engkau Allah yang bertindak, jaga bentengi gerejamu dan pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan, supaya kami tetap kompak, tetap bersatu untuk membangun keintiman dengan Tuhan, sehingga keintiman dengan Tuhan memperkuat persekutuan yang ada di gerejamu ini. Dan karena itu semua yang mengikuti pelayan ini dimanapun berada, hamba tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Engkau jamah dan berkati. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah yang adalah kasih akan menyertai, menolong, dan memberkati serta menyelamatkan saudara kini dan sampai Maranatha. Amin. Trims.